Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur, NIM 210555260006, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Teguh Bang Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengauditan kedua dengan tema penyelesaian audit, peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Maksud dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian audit, di mana di penyelesaian audit ini ada beberapa tahap, ada 4 tahap, yaitu yang pertama menyelesaikan pekerjaan lapangan, melakukan review atas peristiwa kemudian, membaca notulen rapat, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim dan penilaian, kemudian mendapatkan surat representasi klien, kemudian melaksanakan prosedur audit, prosedur analitis. Yang kedua yaitu mengevaluasi temuan. Di dalamnya ada membuat penilaian akhir tentang materialitas dan risiko audit, kemudian mengevaluasi kelanjutan usaha atau going concern, kemudian melakukan review teknis atas laporan keuangan, merumuskan pendapat dan membuat naskah laporan, kemudian melakukan review akhir atas kertas kerja. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan klien dengan beberapa bagian, yaitu mengkomunikasikan hal-hal tentang struktur pengendalian internal, mengkomunikasikan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit, dan menyiapkan surat manajemen. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tanggung jawab setelah audit. Peristiwa kemudian di antara tanggal neraca dan penerbitan laporan, kemudian penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan, kemudian penemuan prosedur yang dihilangkan. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas fokus pada 2 hal, yaitu di melakukan review atas peristiwa kemudian dan mengevaluasi kelanjutan usaha atau going concern. Oke, pada bab pertama ini yaitu melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SAS 1 Codification of Statements of Auditing Standards atau AU 560 Subsequent Events menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, dan kedua terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Kemudian peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kemudian atau subsequent event. Seperti diperlihatkan dalam gambar 19.1, kerangka waktu untuk peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai penerbitan laporan auditor juga mengidentifikasi periode peristiwa kemudian atau subsequent event period yang berlangsung dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan. Selama periode ini, auditor diwajibkan menurut GAAP untuk menemukan peristiwa kemudian. Seperti yang akan dijelaskan nanti dalam bab ini, auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian yang terjadi sesudah pekerjaan lapangan berakhir dan penerbitan laporan audit. Nah, berikut adalah dimensial peristiwa kemudian. Di sini ada beberapa rentang waktu, yaitu dari tanggal neraca 31 Desember, akhir pekerjaan lapangan tanggal laporan 1 Maret, kemudian tanggal penerbitan laporan 15 Maret.
Nah, peristiwa kemudian ini terjadi di antara dari tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan. Kemudian periode peristiwa kemudian itu dari tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan. Berikut penjelasannya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan bahas tentang jenis peristiwa kemudian. Jadi menurut AO 56003 dan 05 menunjukkan bahwa dua jenis peristiwa kemudian, yaitu peristiwa kemudian jenis pertama memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kemudian yang kedua yaitu peristiwa kemudian jenis kedua memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa jenis pertama memerlukan penyesuaian atau laporan keuangan sementara, sedangkan peristiwa jenis kedua memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang material menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Contoh-contoh berikut menggunakan dapat menggambarkan dua jenis peristiwa itu. Nah, ini ada sedikit contoh di mana ada jenis yang pertama dan jenis kedua. Jenis pertama ini kualitas aktif akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada tanggal yang berbeda dari yang dicatat. Kemudian penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Nah, ini yang jenis pertama. Cenderungnya adalah sesuai dengan slide sebelumnya. Dijelaskan bahwa jenis pertama ini lebih memberikan bukti tambahan dan memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, sedangkan yang kedua dicontohkan tadi yang kedua ini yaitu penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa pembelian suatu perusahaan, kemudian kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Nah, ini sesuai dengan yang sebelumnya di penjelasan, yaitu peristiwa jenis kedua memerlukan pengungkapan. Artinya pengungkapan ini terjadi ketika memang sudah terjadian dan memang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, berikut ini contoh peristiwa kemudian, ya. Suatu contoh yang akan disajikan berikut ini dapat membantu dalam membedakan kedua jenis peristiwa itu. Ya, kita asumsikan bahwa sebuah pelanggan besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari 2000X1 dan klien menganggap saldo pelanggan itu dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih pada laporannya per 31 Desember 2001. Jika setelah melakukan preview atas peristiwa kemudian, auditor menemukan bahwa kebangkrutan terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan itu, tetapi tidak diketahui oleh klien pada tanggal neraca, maka klien harus diminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember 2000 atau kerugian tersebut, atas kerugian tersebut. Jadi ketika memang si akibat dari kebangkrutannya ini akibatnya dari memburuknya posisi keuangan pelanggan, klien akan diminta untuk melakukan penyesuaian, artinya penyesuaian atas laporan keuangan sebelumnya. Nah, di sisi lain, di pihak lain, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada dalam kondisi yang baik,
pada tanggal 31 Desember dan kebangkrutan disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi sesudah tanggal neraca, maka hanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan per 31 Desember yang diperlukan. Lazimnya peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian, karena biasanya hal itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode waktu yang panjang. Ya, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang mengevaluasi kelanjutan usaha. Ya, jadi menurut AU 341, the auditor's consideration of entity ability to continue as a going concern menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama suatu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit, atau biasanya 1 tahun dari tanggal neraca. Biasanya, informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha atau going concern berkaitan dengan ketidakmampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang biasa, merestrukturisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar, atau melakukan tindakan yang serupa. Nah, auditor biasanya cenderung mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya berdasarkan hasil-hasil dari prosedur audit normal yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti, dan mendukung berbagai tujuan audit dan penyelesaian audit. Mungkin perlu untuk mendapatkan informasi tambahan guna mendukung informasi yang mengurangi keraguan auditor. Jika auditor merasa yakin bahwa keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang cukup layak, maka dapat mengambil langkah-langkah berikut, yaitu auditor harus pertama mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh kondisi atau peristiwa tersebut, dan yang kedua menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan secara efektif. Nah, kemudian jika setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka ia harus yang pertama mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak, dan yang kedua menyertakan suatu paragraf penjelasan atau sesudah paragraf pendapat dalam laporan auditor untuk mencerminkan kesimpulannya. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan yang substansial, maka ia tetap harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. Nah, berikut ini informasi yang mungkin diungkapkan dalam mengevaluasi kelanjutan usaha, yaitu yang pertama, kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Yang kedua yaitu kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut. Ketiga yaitu mengevaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi-kondisi dari peristiwa itu serta setiap faktor yang dapat mengurangi. Kemudian yang keempat yaitu kemungkinan penghentian operasi. Yang kelima, rencana manajemen termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu informasi tentang pemulihan
entitas atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah atau klasifikasi kewajiban. Kemudian jika setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi yang diidentifikasi dan rencana manajemen auditor menyebutkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama periode waktu tersisa yang layak, maka laporan audit biasanya berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang ketidakpastian atau sesudah paragraf pendapat. Untuk mencerminkan kesimpulan itu, kesimpulan auditor mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya harus dinyatakan dengan menggunakan frasa keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha. Jadi harus ada unsur frasa dengan keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas mengenai kemampuan entitas itu mempertahankan kelanjutan usaha tidak memadai, maka ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini dapat mengakibatkan pendapat wajar dengan pengecualian, kecuali untuk atau penolakan memberikan pendapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebelum saya akhiri presentasi kali ini, yaitu ada sedikit quotes, yaitu jadilah orang yang sukses karena prestasi, bukan karena sensasi. Artinya teman-teman atau semua orang yang pengen meraih kesuksesan, selayaknya kita meraih kesuksesan dengan jalur prestasi tanpa harus mengorbankan kesuksesan itu dari jalur-jalur sensasi atau di luar dari prestasi itu sendiri. Demikian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur, NIM 2105526006, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Teguh Bang Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengauditan kedua dengan tema penyelesaian audit, peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Maksud dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian audit, di mana di penyelesaian audit ini ada beberapa tahap, ada 4 tahap, yaitu yang pertama menyelesaikan pekerjaan lapangan, melakukan review atas peristiwa kemudian, membaca notulen rapat, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim dan penilaian, kemudian mendapatkan surat representasi klien, kemudian melaksanakan prosedur audit, prosedur analitis. Yang kedua yaitu mengevaluasi temuan. Di dalamnya ada membuat penilaian akhir tentang materialitas dan risiko audit, kemudian mengevaluasi kelanjutan usaha atau going concern, kemudian melakukan review teknis atas laporan keuangan, merumuskan pendapat dan membuat naskah laporan, kemudian melakukan review akhir atas kertas kerja. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan klien dengan beberapa bagian, yaitu mengkomunikasikan hal-hal tentang struktur pengendalian internal, mengkomunikasikan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit, dan menyiapkan surat manajemen.
Yang terakhir atau yang keempat yaitu tanggung jawab setelah audit. Peristiwa kemudian di antara tanggal neraca dan penerbitan laporan, kemudian penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan, kemudian penemuan prosedur yang dihilangkan. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas fokus pada dua hal, yaitu di melakukan review atas peristiwa kemudian dan mengevaluasi kelanjutan usaha atau going concern. Oke, pada bab pertama ini yaitu melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SAS 1 Codification of Statements of Auditing Standards atau AU 560 Subsequent Events menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, dan kedua terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Kemudian peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kemudian atau subsequent event. Seperti diperlihatkan dalam gambar 19.1, kerangka waktu untuk peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai penerbitan laporan auditor juga mengidentifikasi periode peristiwa kemudian atau subsequent event period yang berlangsung dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan. Selama periode ini, auditor diwajibkan menurut GAAP untuk menemukan peristiwa kemudian. Seperti yang akan dijelaskan nanti dalam bab ini, auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian yang terjadi sesudah pekerjaan lapangan berakhir dan penerbitan laporan audit. Nah, berikut adalah dimensial peristiwa kemudian. Di sini ada beberapa rentang waktu, yaitu dari tanggal neraca 31 Desember, akhir pekerjaan lapangan tanggal laporan 1 Maret, kemudian tanggal penerbitan laporan 15 Maret. Nah, peristiwa kemudian ini terjadi di antara dari tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan. Kemudian periode peristiwa kemudian itu dari tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan. Berikut penjelasannya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan bahas tentang jenis peristiwa kemudian. Jadi menurut AU 56003 dan 05 menunjukkan bahwa dua jenis peristiwa kemudian, yaitu peristiwa kemudian jenis pertama memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kemudian yang kedua yaitu peristiwa kemudian jenis kedua, memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa jenis pertama memerlukan penyesuaian atau laporan keuangan sementara, sedangkan peristiwa jenis kedua memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang material menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Contoh-contoh berikut menggunakan dapat menggambarkan dua jenis peristiwa itu. Nah, ini ada sedikit contoh di mana ada jenis yang pertama dan jenis kedua. Jenis pertama ini kualitas aktif akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada tanggal yang berbeda dari yang dicatat. Kemudian penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Nah, ini yang jenis pertama. Cenderungnya adalah sesuai dengan slide sebelumnya,
dijelaskan bahwa jenis pertama ini lebih memberikan bukti tambahan dan memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Sedangkan yang kedua dicontohkan tadi yang kedua ini yaitu penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa pembelian suatu perusahaan, kemudian kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Nah, ini sesuai dengan yang sebelumnya di penjelasan, yaitu peristiwa jenis kedua memerlukan pengungkapan. Artinya pengungkapan ini terjadi ketika memang sudah terjadian dan memang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, berikut ini contoh peristiwa kemudian, ya. Suatu contoh yang akan disajikan berikut ini dapat membantu dalam membedakan kedua jenis peristiwa itu. Ya, kita asumsikan bahwa sebuah pelanggan besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari 2000X1 dan klien menganggap saldo pelanggan itu dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih pada laporannya per 31 Desember 2001. Jika setelah melakukan preview atas peristiwa kemudian, auditor menemukan bahwa kebangkrutan terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan itu, tetapi tidak diketahui oleh klien pada tanggal raca, maka klien harus diminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember 2000 atau kerugian tersebut, atas kerugian tersebut. Jadi ketika memang si akibat dari kebangkrutannya ini akibatnya dari memburuknya posisi keuangan pelanggan, klien akan diminta untuk melakukan penyesuaian, artinya penyesuaian atas laporan keuangan sebelumnya. Nah, di sisi lain, di pihak lain, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada dalam kondisi yang baik pada tanggal 31 Desember dan kebangkrutan disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi sesudah tanggal raca, maka hanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan per 31 Desember yang diperlukan. Lazimnya peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian karena biasanya hal itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode waktu yang panjang. Ya, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang mengevaluasi kelanjutan usaha. Ya, jadi menurut AU 341, the auditor's consideration of entity ability to continue as a going concern menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama suatu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit, atau biasanya 1 tahun dari tanggal neraca. Biasanya, informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha atau going concern berkaitan dengan ketidakmampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang biasa, merestrukturisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar, atau melakukan tindakan yang serupa. Nah, auditor biasanya cenderung mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya berdasarkan hasil-hasil dari prosedur audit normal yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti, dan mendukung berbagai tujuan audit dan penyelesaian audit.
mungkin perlu untuk mendapatkan informasi yang tambahan guna mendukung informasi yang mengurangi keraguan auditor. Jika auditor merasa yakin bahwa keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang cukup layak, maka dapat mengambil langkah-langkah berikut, yaitu auditor harus pertama mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh kondisi atau peristiwa tersebut. Dan yang kedua, menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan secara efektif. Nah, kemudian jika setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka ia harus yang pertama mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Dan yang kedua, menyertakan suatu paragraf penjelasan atau sesudah paragraf pendapat dalam laporan auditor untuk mencerminkan kesimpulannya. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan yang substansial, maka ia tetap harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. Nah, berikut ini informasi yang mungkin diungkapkan dalam mengevaluasi kelanjutan usaha, yaitu yang pertama, kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Yang kedua, yaitu kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut. Ketiga, yaitu mengevaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi-kondisi dari peristiwa itu serta setiap faktor yang dapat mengurangi. Kemudian yang keempat, yaitu kemungkinan penghentian operasi. Yang kelima, rencana manajemen termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, yaitu informasi tentang pemulihan atas atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah atau klasifikasi kewajiban. Kemudian jika setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi yang diidentifikasi dan rencana manajemen, auditor menyebutkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama periode waktu tersisa yang layak, maka laporan audit biasanya berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang ketidakpastian atau sesudah paragraf pendapat. Untuk mencerminkan kesimpulan itu, kesimpulan auditor mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya harus dinyatakan dengan menggunakan frasa keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha. Jadi harus ada unsur frasa dengan keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas mengenai kemampuan entitas itu mempertahankan kelanjutan usaha tidak memadai, maka ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini dapat mengakibatkan pendapat wajar dengan pengecualian, kecuali untuk atau penolakan memberikan pendapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebelum saya akhiri presentasi kali ini, yaitu ada sedikit quotes, yaitu jadilah orang yang sukses karena prestasi, bukan karena sensasi. Artinya teman-teman atau semua orang yang pengen meraih kesuksesan, selayaknya kita meraih kesuksesan dengan jalur prestasi tanpa harus mengorbankan kesuksesan itu dari jalur-jalur sensasi atau di luar dari prestasi itu sendiri.
Oke, demikian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.